dan oleh semua yang hadir sudah disaksikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Allah itu Maha mengetahui. Memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Allah mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri saudara. Allah mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Allah itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, untuk semuanya ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat. Yang kedua, Bapak Edi Widayat SPD MKes MH, disilakan. Yang ketiga, Bapak Catur Pambudi Amperawan, Esos, disilakan. Yang keempat, Bapak Endro Budi Darmawan SEMSI, disilakan. Yang kelima, Bapak Irfan Agustian Iswandaru, APMSI, disilakan. Yang terhormat Bupati Blora selaku yang mengambil sumpah, dipersilakan. Dilanjutkan para saksi. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Kunto Aji, dipersilakan. Yang kedua, Ibu Dr. Henny Indriati MKes, disilakan. Penatanganan selesai. Yang terhormat Bupati
Blora dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 22 bulan September tahun 2021, saya, Bupati Blora, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu bersama kita. Terima kasih. Diperdengarkan lagu. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama saya mengucapkan selamat atas dilantiknya para pejabat. Panjenengan semua mendapatkan amanah untuk menjalankan tugas negara dalam rangka untuk mendukung pencapaian visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Blora. Pelantikan kali ini adalah awal dari rencana mutasi maupun pelantikan pejabat selanjutnya yang sedang dalam proses. Kita awali hari ini tempatnya kita pilih yang sejuk ini di TPA. Ini tadi saya dengan Bu Wakil memang pagi-pagi rencana pelantikan di mana. Kalau di pendopo sudah biasa, kita ajak ke TPA ini sekaligus saya meninjau proyek yang ada ini dan juga mengingatkan bapak-bapak yang dilantik bahwa tugas panjenengan adalah salah satunya adalah bersih-bersih, membersihkan instansi OPD masing-masing untuk menata ke depan agar lebih baik, mereformasi dan agenda-agenda yang lainnya. Dan juga pelantikan kali ini biasanya pakai PSL, ini kita ajak pakai Korpri, ini sebagai kop panjenengan semua, sebagai pegawai Republik Indonesia, panjenengan semua kita ajak untuk mengabdi kepada bangsa negara kita tercinta dan khususnya untuk Kabupaten Blora tercinta. Ini pejabat yang dilantik Pak Irfan, ini asisten 1, ini PR-nya sudah menanti banyak. Di bawah asisten 1 ini ada beberapa kabak dan juga OPD, khususnya yang terkait dengan Dinsos. Ini kita punya PR untuk pembenahan kaitannya dengan BPNT dan juga yang lainnya terkait dengan bantuan-bantuan. Ini berada di bawah asisten 1 dan juga PMD. Ini ke depan kita akan terkait dengan perangkat, kepala desa dan yang lainnya, dan juga camat. Nah, ini ada di bawah asisten 1. Selain itu juga persoalan terkait dengan kesehatan, kita masih pandemi, masih belum berakhir, dan juga terkait dengan kesra, bantuan-bantuan sosial dan lainnya. Ini Pak Irfan, asisten 1 ini kerjanya harus 24 jam on call. Jadi setiap saat ketika dibutuhkan harus hadir dalam rangka untuk mengkoordinir kerja-kerja di bidang kesra yang ada di Pemkab Blora ini. Ini Pak Indro ini di Perinaker. Jadi akibat dari pandemi kita mungkin banyak pengangguran, kita juga harus ada inovasi terkait dengan pelatihan-pelatihan dan juga kita ada BLK dan juga bantuan-bantuan BLK kepada masyarakat yang banyak sekali. Nah, ke depan bagaimana dinas ini mampu menjadi aransemen untuk memberikan peluang kepada masyarakat Blora agar depan bisa mempunyai kesempatan untuk peluang kerja dan juga mungkin nanti juga terkait dengan transmigrasi, walaupun sekarang ini pandemi belum digalakkan, tapi ke depan tentunya ada beberapa warga kita yang sudah melakukan transmigrasi di luar sana. Ini tentunya harus perkembangannya harus terus dipantau. Jadi di bidang perindustrian, tenaga kerja dan transmigrasi ini menjadi concern kita ke depan. Ini Pak Tatur, ini dari Sekwan. Ini bagaimana memberikan fungsi pelayanan terkait dengan fungsi kesetwanan. Di sana ada pembahasan perda, ada fungsi-fungsi yang lain terkait dengan tugas-tugas kesetwanan, melayani anggota dewan dalam melaksanakan tugas. Tentunya ini harus bisa diharmonisasi, nanti bisa bekerja sama dengan baik itu internal maupun eksternal. Ini juga menjadi tantangan untuk Setuan ke depan.
agar kondusivitas Blora ini agar terus bisa kita jaga. Ini Pak Edi ini Kadinkes, Dinkes ini juga masih harus ekstra dalam rangka tugas-tugas kesehatan karena membawa puskesmas, dan juga kita masih fokus untuk penanganan COVID. Target vaksinasi tentunya harus kita capai, dan juga terkait dengan COVID ini juga belum selesai. Tentunya kita harus tetap waspada, terus memantau perkembangan yang ada dengan kerjasama seluruh stakeholder di bidang kesehatan, baik itu dari rumah sakit maupun puskesmas. Kita harus tetap mengawal agar kesehatan di Blora ini ke depan lebih maju, terutama sektor pelayanan. Ini menjadi penekanan kami, bahwasanya pelayanan di bidang kesehatan ini harus ditingkatkan terus, terutama di puskesmas ini yang menjadi tanggung jawab dari Dinkes. Termasuk ke depan juga kita ingin menaikkan beberapa puskesmas, mungkin naik kelas, termasuk nanti mimpi kita untuk bangun rumah sakit di Randu Blatung. Ini harus kita kawal agar pelayanan kesehatan di Blora Selatan ini bisa kita naikkan dan terus kita tingkatkan pelayanannya. Ini menjadi concern kita, termasuk di bidang keperawatan, kebidanan. Ini juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ini Pak Heru, BKD, ini adalah bagaimana melakukan reformasi birokrasi. Ini kaitannya tugas-tugas kepegawaian, bagaimana ke depan ASN yang ada di Blora ini terus ditingkatkan kemampuannya, kapasitasnya, baik itu dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk peningkatan kualitas, bahkan mungkin juga pendidikan, sekolah, di berbagai bidang. Ketika ada ASN kita yang ingin meningkatkan sumber daya manusia, tentunya kita dukung, terutama di bidang kesehatan dan juga mungkin di bidang keteknikan dan yang lainnya. Ini harus menjadi concern BKD untuk melakukan terus kaitannya pembinaan, karena jumlah ASN kita ini juga ada yang pensiun. Tentunya yang pensiun juga terus kita dampingi, kita berikan pendampingan. Yang baru diangkat baik itu P3K maupun ASN ini ke depan juga menjadi perhatian kita. Jadi terkait dengan kepegawaian ini juga harus terus kita kawal secara bersama-sama. Saya kira ini Bapak-bapak, selamat melaksanakan tugas, dan di aturan yang baru ini kita bisa pembina kepegawaian ini menilai kinerja ini dalam waktu 1 tahun. Kalau dulu 2 tahun, sekarang oleh KSN kita diperbolehkan untuk menilai kinerja ini dalam 1 tahun. Tentunya Bapak-bapak harus mempunyai target sasaran, kira-kira apa-apa yang akan dilakukan ke depan ini langsung tancap gas. Dalam rangka kita punya visi misi, nanti jabarannya dalam RPJMD ini tentunya dijabarkan dalam program-program di OPD masing-masing. Masing-masing OPD harus meningkatkan inovasi dan harus melayani kepada masyarakat. Ini nanti kami minta seluruh kepala OPD harus punya medsos, biar kalau ada apa-apa ke saya semua. Kalau saya ada pengaduan masyarakat dari Pak Gubernur, kadang dari yang lainnya, nanti bisa diteruskan ke OPD teknis. Nah, selama ini paling Pak Sam, Pak Edi, Pak Komang. Nah, ini nanti yang lainnya mohon harus punya OPD. OPD ini punya medsos, harus punya tim medsos. Kita salah satu penilaian kita adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat. Masyarakat ketika punya aduan ini diberikan jawaban, dilayani. Nah, ini merupakan salah satu bentuk pelayanan kita. Ini sudah tidak bisa ditawar lagi, ini sebuah kebutuhan. Jadi mohon nanti medsos masing-masing OPD ini untuk bisa ditertibkan, bisa ditingkatkan. Kalau perlu meng-hire tenaga yang memang profesional untuk bisa membantu kita mengimbangi kecepatan terkait dengan perkembangan yang ada. Jadi ini bermedsos ini hukumnya wajib, biar kita dinilai masyarakat. Salah satu penilaiannya adalah kita bekerja ini adalah bagaimana merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat, terus kita tidak lanjuti di tingkat kita yang di bawahnya. Jadi ini merupakan sesuatu yang mulia ketika kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Sekian, terima kasih. Jadi ini kita cari tempat yang sejuk. Nah, ini salah satunya TPA ini. Ke depan mimpi kita ini akan menjadi TPA ini sedang dibangun, nanti menjadi tempat wisata. Jadi ini target kita, ini sekaligus Ninja Project ini, dan juga mengingatkan teman-teman kepala OPD ini, tugas kita adalah bersih-bersih. Ya, makanya harus diawali dari TPA ini agar ke depan Blora semakin bersih, semakin hijau, semakin green lah. Ini kita awali dari TPA ini. Bersih-bersih apa Pak ini Pak? Ya bersih-bersih, ini mempunyai PR banyak, masing-masing dinas tadi sudah saya sampaikan. Nanti tentunya penataan menuju yang lebih baik, reformasi birokrasi, tentang pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, ini menjadi tugas dari kepala OPD yang dilantik ini. Pak, mungkin bisa dijelaskan yang dilantik hari ini siapa aja Pak? Hari ini 5 pejabat, jadi asisten 1 ini Pak Irfan, ini Perinaker Pak Indro, Kadinkes Pak Edi Hidayat, Pak Heru Kepala BKD, terus Pak Catur Setwan. Nah, nanti akan muncul gelombang berikutnya, ini masih ada tahapan penilaian setelah kemarin assessment, ini tim sel sedang bekerja untuk menilai hasil dari nanti ada wawancara untuk penempatan pejabat-pejabat eselon 2 yang lain. Mungkin pemilihan harinya Pak hari Rabu gitu ada. Ya kebetulan aja ini hari Rabu di Rebu Legi, Rebu manis. Ini biar semuanya nanti jadi manis gitu. Jadi kita manis. Bola Pak, dulu. Semangat ya. Semangat.